Bab 2660. Kamu orang yang dilindungi kota kuno. 16 jalan menuju api suci dikejutkan, dan jeritan terus menjerit. Kecuali Nimoyu yang nyaris tidak terkontaminasi panah penghancur, yang lain menjerit dan jatuh, atau tubuh Taois langsung dihantam Erikin. Dua panah penghancur yang tersisa menghadap pancaran cahaya hitam yang tidak ada tenaga untuk dipertahankan, bahkan lebih mudah dipatahkan secara langsung. Setelah formasi pecah, energi hitam terus mengalir kembali dan kembali ke bola energi hitam permata. Segala sesuatu di sekitar secara bertahap kembali ke kejelasan, dan Erikin menyapu matanya dan mengangkat tangannya. Nimoyu juga dihantam oleh panah penghancur. Ketujuh orang itu semuanya kebal terhadap permata. Saat ini mereka semua sudah berkumpul di tangan Erikin. Kakak Qin menang. Ramaji sangat bersemangat. Dia berada di luar medan perang. Dia membombardir tirai cahaya dengan putus asa, hanya untuk melihat semua jenis kejutan menyala di dalam, seperti bintang yang lewat, dan kemudian salah satu sinar cahaya gelap gulita langsung hancur. Ramaji tahu bahwa Erikin telah menghancurkan formasi jahat musuh. Permataku. Ketika Nimoyu melihat Erikin, dia bahkan memasukkan harta mereka ke dalam tasnya, dan tiba-tiba dia hampir muntah darah karena marah. Pertempuran ini hanya menghancurkan. 7 dari mereka bukan lawan Erikin dari awal hingga akhir. Mengapa kekuatan Erikin begitu kuat? Tidak hanya tubuh Taois yang sangat kejam, tetapi ada juga api suci yang menghususkan diri dalam menahan roh jahat, dan bahkan teknik ilmu dewa tingkat ketiga digunakan. Dirinya benar-benar malu, berpikir bahwa Erikin hanyalah sebuah pelatihan tanpa partai, tetapi dirinya tidak menyangka akan menemui jalan buntu. Apalagi sekarang, energi hitam bola permata masih diambil oleh Erikin, membuatnya semakin berdarah. Bahkan jika urat gunung sihir mengambil kultivasi iblis sebagai utamanya, ia dapat melakukan banyak hal dengan merajalela, tetapi tidak boleh membunuh semua roh sesuka hati. Dirinya mengumpulkan begitu banyak hantu jahat, dan kebanyakan dari mereka dibeli di beberapa lelang kultivasi iblis atau transaksi bawah tanah. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatannya, ia juga mempersenjatai 6 teman dan teman untuk membentuk formasi iblis jahat bersamanya. Tanpa diduga, hari ini, ketujuh orang ini sendiri menghabiskan banyak koin roh emas, yang menghabiskan banyak usaha. Permata jatuh ke tangan Erikin. Sangat disayangkan bahwa saat ini, di sisinya, 6 bawahan itu pada dasarnya telah dihapuskan, dan hanya dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi dia bukan lawan Erikin. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat Erikin berjalan ke arahnya, Nimoyu panik dan terus mundur. Apa yang kamu lakukan, tentu saja, adalah untuk memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Erikin tersenyum. Bola energi hitam permata ini adalah harta karun yang tidak dapat dikorbankan, sehingga dapat menghapus jejak pihak lain tanpa menyimpannya, dan dapat langsung disimpan di dalam tas penyimpanan. Namun, meskipun para idiot ini telah memberi dirinya hadiah seperti itu, dia masih harus merespons. Wih. Melihat Nimoyu terbang ke kejauhan dengan ngeri, cahaya pedang membuntuti dengan kecepatan lebih cepat, dan melewati dada Nimoyu dan langsung memakukannya ke tanah. Melihat Erikin terbang lagi, tetapi dia tidak bisa melepaskan kendali pedang Qingtong, rasanya seperti mengaum lagi dan lagi. Kamu pikir kota kuno Linjiang melindungiku, tapi sebenarnya itu melindungimu. Erikin terbang ke bawah dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu. Nimoyu gemetar karena marah, dan sangat malu dan marah. Dia berpikir bahwa ketika dia tiba di Gunung Tandus, tempat tanpa aturan, itu adalah panggungnya, di mana dia bisa dengan tidak hati-hati mengajari Erikin dan bahkan membunuh Erikin. Akibatnya, saat ini, dia menyadari bahwa setelah meninggalkan kota kuno,
dia kehilangan perlindungan dan pihak yang lebih lemah sebenarnya adalah dirinya sendiri. Aku adalah putra kedua penguasa kota A, ayahku adalah orang kuat fase penilaian, dan saudaraku adalah salah satu dari 5 putra gunung sihir. Kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak kamu akan sengsara. Melihat Erikin terus mendekat, Nimo Yu akhirnya panik. Meskipun dia ditusuk oleh pedang spiritual, dia adalah seorang kultivator yang telah melewati tubuh Taois, jadi meskipun menyakitkan, itu tidak mematikan. Namun, jika Erikin datang untuk menyerangnya saat ini dan tidak dapat melarikan diri sendiri, dia akan mati. Ekspresi Erikin tenang. Setelah datang, dia jatuh dan mematahkan kaki kanan Nimo Yu. Jeritan bergema melalui gunung tandus, bergema di sekitar. Rama Ji menguasai 6 kultivasi iblis lainnya. Kulit kepala 6 kultivasi iblis ini mati rasa, tetapi mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Melihat Nimo Yu meratap kesakitan, Erikin mengelus dagunya. Sepertinya aku telah mematahkan anggota tubuh orang lain baru-baru ini. Tapi kali ini, berbeda dengan tembakan sebelumnya melawan Jeff Wang dan lainnya. Saat itu, di penjara kabut putih, Reiki tidak bisa digunakan, sehingga meskipun beberapa orang diinjak-injak oleh Erikin, mereka hampir tidak bisa bangun keesokan harinya. Namun kali ini beredar Reiki level fase penilaian di tubuh Erikin. Dengan langkah ini Ramaji tidak hanya melukai tulang, tapi juga pondasi meridian. Belum lagi suatu hari, bahkan jika menaikkannya selama 3 bulan, itu mungkin tidak baik. Dan kemudian, Erikin turun lagi. Nimo Yu pingsan kesakitan. Dia akan menyesali kematiannya, orang ini akan pergi, tetapi dia hanya mengejar untuk memprovokasi dia untuk melakukan sesuatu. Pada saat itu, dia ditendang ke udara di kota kuno, dan hanya saja dia tidak bisa mencari nafkah, dan tidak ada yang salah dengannya. Akibatnya, kedua kaki sekarang dihapuskan, dan dirinya khawatir akan membutuhkan setengah tahun kultivasi untuk pulih. Dan Erikin tidak pernah melepaskan rencana Nimo Yu. Nimo Yu tidak ada hubungannya dengan apakah dia bisa bunuh diri atau tidak, dan dia tidak khawatir tentang badai apa yang bisa dia sebabkan, tapi pelajaran pasti tak terelakkan. Lagi pula, orang ini membawa orang untuk mengepung dirinya sendiri, mencoba menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Jika aku kembali tanpa balas dendam, itu akan benar-benar membuat Nimo Yu berpikir bahwa dia adalah seorang pengganggu. Berhenti. Tepat ketika Erikin berjalan di sebelah kanan Nimo Yu, di kejauhan, tiba-tiba terdengar teriakan menggelegar. "Saudaraku, selamatkan aku!" Nimo Yu mau tak mau berteriak kegirangan saat melihat orang itu datang. Orang ini adalah kakak tertua. Erikin mengangkat kepalanya dan melirik beberapa mil jauhnya, mengungkapkan sosok pria yang datang dengan cepat. Pemuda ini berambut panjang mengambang, wajahnya heroik, Reiki seluruh tubuhnya kental seperti kabut, dia membawa pedang panjang di belakangnya, dan dia terlihat seperti dewa pedang. Dari segi penampilan memang agak mirip dengan Nimo Yu. Namun, meski juga satu penurunan, aura kultivasi jauh lebih kuat. Teman seiman, jika ada sesuatu, lepaskan saudaraku dulu. Sebelum terbang, pria itu melihat Nimo Yu yang menyedihkan dan mau tidak mau mengerutkan kening dan berteriak. Wajah Nimo Yu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan sisa hidupnya. Dia berteriak, "Kakak, orang ini mengambil hartaku dan mematahkan kakiku. Kamu harus membalas dendam untukku, menghapus kultivasinya, dan memotong anggota tubuhnya." Ini benar-benar tidak jelas. Erikin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini berarti Nimo Yu merasa baik tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa jika kakak laki-lakinya ada di sini, dia akan takut. Tepat sebelum Okta Yu datang, Erikin menamparkan kakinya seperti listrik, membentak 2 kali, dan langsung mematahkan kedua lengan Nimo Yu. Nimo Yu gelisah. Dia tidak menyangka Erikin berani melakukannya.
Dia berteriak sangat keras hingga hampir pingsan. Kamu berani? Octavius sangat marah. Dia tidak menyangka Eric Kin begitu tidak bermoral dan tidak terkendali di depannya. Bersambung.